Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, khususnya sahabat Fatayat cabang Banyumas yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersua lagi dalam satu forum ngaji online. Ini merupakan bagian dari hikmah adanya pandemi COVID-19, sehingga kita memanfaatkan teknologi dan dengan tolabul ilmi dengan cara daring. Baik, di minggu lalu kita sudah membaca sedikit dari beberapa baris dari Muqaddimah Kitab Tasuki. Mari kita lanjutkan ngaji ini. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada mu'alif kitab ini. Alhamdulillah bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ayatusan illa mu'alif kitab wa ana kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin sampai azza Allahu jalla wa azza anisyurah. Selanjutnya kitab ini mengatakan Ar-Rahimu, menyebutkan Ar-Rahimu Ar-Rahmanu alladzi amat ni'amuhu. Ar-Rahimu masih melanjutkan dari Muqaddimah kemarin. Kalau di minggu kemarin dikatakan bahwa Allah Azza wa Jal yang bebas dari sesuatu yang menyekutukannya, baik dalam tadbir, dalam pengaturannya, dalam kekuasaannya, ya kemarin disebutkan fi mulkihi, kemudian fi tadbir. Allah itu maha kuasa, maha bebas dari hal yang menyekutukannya dalam kuasaannya, dalam pengaturannya. Selanjutnya dikatakan Allah itu Ar-Rahimu. Ar-Rahimu di sini disebutkan, dikatakan, diterjemahkan oleh Kiai Haji Zaini Ilyas sebagai Allah dat kang paring nikmat kang lembut-lembut. Ar-Rahmanu dat kang paring nikmat kang gede-gede. Nah, ini kalau biasanya Ar-Rahman Ar-Rahim, ini sebenarnya dibalik, Ar-Rahim Ar-Rahman. Kalau terjemahan bebas yang sering kita pakai dalam sehari-hari, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, di sini dimaknai oleh beliau yang dijelas bahwa Ar-Rahim itu Allah adalah zat yang diperinci, bahwa Allah zat yang memberi nikmat yang lembut-lembut. Nikmat yang lembut-lembut, ya nikmat yang sifatnya hal-hal yang kecil-kecil yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Meskipun sebenarnya semua nikmat Allah itu sebenarnya bernilai besar. Sederhana saja, kita nikmat bisa menguap, nikmat mengantuk, nikmat bisa menggerakkan tangan. Itu nikmat-nikmat fisik. Belum lagi nikmat-nikmat kecil yang lain, misalnya ada rezeki besar, ada rezeki kecil yang mungkin kita tidak sengaja mendapat bertemu dengan teman di jalan, kemudian disapa dengan ramah, itu juga bagian dari nikmat-nikmat. Ar-Rahmanu, Allah kang paring nikmat kang gede-gede, nikmat yang besar-besar, nikmat yang tampak, ya seperti nikmat diberikan tubuh yang sehat, diberikan iman Islam, diberikan rezeki, diberikan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, diberikan anak, istri, suami, itu bagian dari kenikmatan. Alladzi ngamat kang nyumrambai opo ni'amuhu piro-piro nikmate Allah. Nyumrambah itu bahasa Jawa, ya bahasa itunya adalah mencakup. Nyumrambah itu mencakup, menyeluruhi, mencakup dan mencukupi. Kang nyumrambai apa piro-piro nikmate Allah alang awali ing piro-piro malam.
Jadi nikmatnya Allah, baik yang kecil, baik yang besar, baik yang materi, baik yang non materi. Karena nikmat ada yang materi, ada yang non materi. Nikmat materi misalnya nikmat kita hari ini bisa makan, memiliki berpakaian yang bersih, kemudian memiliki papan tempat tinggal yang layak, yang nyaman. Itu nikmat-nikmat materi yang kita bisa rasakan. Tapi nikmat non materi banyak sekali, seperti nikmat hati kita bisa bahagia, kemudian nikmat iman, nikmat Islam itu juga termasuk bagian dari nikmat besar, nikmat materi. Yang nikmat itu mencakup seluruh alam. Alam ini baik alam manusia, alam jin, alam malaikat. Baik nikmat itu mencakup seluruh bumi 7 seisinya maupun langit 7 seisinya. Dikatakan di sini ni'amul al-ngawalima kulluha yaskabiane alam. Semua alam, tadi ada alam manusia, alam jin, alam malaikat. Fala muhlaso mongko ora ono nggon ucul. Fala mahlaso mongko ora ono nggon ucul. Ucul itu maksudnya di sini ada lepas, tidak ada tempat kita bisa lepas. Lika ingin kadue barang kang anyar. Barang kang anyar itu dalam bahasa lainnya dalam makhluk. Ngantilkan namai, ngantilkan nakmai, saking mengkono-mengkono pira-pira nikmat. Alwasiu kang jembar apa sugihe Allah. Maksudnya di sini adalah bahwa fala mahlaso lika ini ngantilkan namai alwasiu. Tidak ada seorang pun, manusia pun, makhluk pun, bukan cuma manusia, bahkan makhluk pun, bahkan ayam, bahkan binatang, bahkan cicak, bahkan langit, bumi seisinya, 7 seisinya, langit 7 seisinya, bumi 7 lapis seisinya, tidak ada yang lepas sama sekali dari nikmat Allah yang maha luas dan maha kaya. Al-Karimu dan kang loman, ya bisa dimaknai mulia di sini, dimaknai loman. Al-Karimu Allah kang loman. Al-Munfaridu kang dewe sapa Allah. Jadi dalam Allah menyediakan nikmat yang sedemikian besar kepada manusia itu sendiri. Dewi tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada pihak lain, tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada makhluk selain Allah. Al-Munfarid tukang dewe sapa Allah bil ijadi kelawan maujudaken apa bae. Allah itu dengan kekuatan Allah sendiri, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan siapapun, apapun, barang apapun dalam mewujudkan semuanya. Fala yustaqau mongko ora den kuasani apa syukru ni'amihi nyukupi pira-pira nikmat Allah illa bima angin kelawan ilham, illa bima angin kelawan barang, ya. Barang itu di sini di mana ilham. Maksudnya apa? Bahwa sedemikian besar kekuatan nikmat Allah, kekuatan Allah dalam menyelenggarakan kebaikan bagi manusia, bagi alam seisinya, bagi sekian alam itu dengan hanya kekuatan Allah sendiri. Bahkan dalam hal mensyukuri nikmat ini manusia pun tidak memiliki kekuasaan apapun. Fala yustaqau syukru ni'amihi illa bima huwa kecuali dengan ilham dari Allah. Huwa kang utawi ma min ni'amihi iku setengah saking pira-pira nikmate Allah al-jama'i kang akeh. Nikmatnya Allah yang sekian banyak. Al-Ghaniyu kang sugih semugih sapa Allah. Al-Qudusu kang maha suci. Kang maha suci sapa Allah dari celak. Allah dalam menyelenggarakan kebaikan bagi alam ini tidak butuh kepada makhluk lain dan juga bebas dari sifat celah. Fala wusula mongko ora ana tumeka ila syai'in maring suci-suci min fadlihi saking kanugrahane Allah.
Tidak ada yang bisa sampai kepada sesuatu kecuali atas anugerah dari Allah. Kalau kita coba memikirkan bertafakur sedikit ya tentang keadaan dunia saat ini, apapun bahwa yang diciptakan oleh Allah, semuanya yang diciptakan oleh Allah adalah bagian dari anugerah Allah. Bahkan sampai saat ini misalnya Allah menciptakan satu pandemik COVID Corona, ternyata sekian banyak anugerah yang diciptakan melalui wabah ini, dimana kita tanpa terasa ternyata bumi saat ini sedang merecovery dirinya. Tidak adanya manusia yang diomongi sok ngeyel ya untuk misalnya untuk memperhatikan alam dan sebagainya, sehingga alam tidak punya mekanisme untuk memperbaiki dirinya. Kalau manusia, Allah memberikan satu bonus bulan sebagai mekanisme tubuh untuk merecovery tubuhnya melalui bulan Ramadan, 1 bulan yang akan kita hadapi ke depan ini. Tapi yang namanya alam, manusia tidak mau berhenti sedikit pun untuk mengeksploitasi dari seluruh potensi alam, sehingga ibaratnya alam itu nggak punya waktu sejenak untuk rehat. Nah, setelah adanya COVID Corona ini, Allah seolah alam ini sedang rehat, memperbaiki dirinya, semua juga kembali kepada manusia lagi. Ini bagian dari anugerah Allah. Fala musula illa syai'in min fadlihi, maka tidak ada yang bisa sampai sesuatu kecuali atas anugerah Allah. Illa bimahdin, angin kelawan murnine, illa bimahdi fadlihi, angin kelawan murnine kanugerahane Allah Ta'ala. Rabbuna ya pangeran kita, wajalla kamu agung sapa Rabbuna. Nganil a'rodi saking pamrih. Allah itu bebas dari pamrih, tidak punya kepentingan ya. Allah mau kita menyembah kepada Allah juga tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Mau kita durhaka kepada Allah juga tidak dirugikan sama sekali. Allah itu bebas dari pamrih, sehingga adanya corona ini sebenarnya bagian dari sebuah media kita untuk bermuhasabah. Bukan Allah yang butuh pada kita, tapi kita yang sangat membutuhkan keberadaan Allah. Anil aroti saking pira-pira pamrih, Allah bebas dari pamrih. Wanil akwani lan semukih sapa Allah saking pira-pira wong kang nulungi. Allah juga tidak butuh terhadap orang-orang yang menolong atau siapapun yang menolong. Wal wukala ilan pira-pira wakil. Nah, ini nanti ada pertanyaan mungkin. Wal wuzaro ilan pira-pira pembantu wazir. Wazir mungkin kalau dalam konteks negara itu ada perdana menteri, ada gubernur ya. Allah tidak butuh gubernur, tidak butuh perdana menteri, tidak butuh bupati, tidak butuh perangkat di bawahnya. Lalu misalkan pertanyaannya, kenapa ada rasul, kenapa ada malaikat, kenapa ada yang seolah-olah menjadi pembantu dari Allah, rasul utusan Allah seolah menjadi membantu Allah, malaikat seolah menjadi pembantu Allah. Ada malaikat atib, ada malaikat raqib mencatat ya amal-amal kita setiap hari. Ada malaikat penjaga surga ridwan. Nah, itu seolah adalah wakil-wakil Allah atau perdana menterinya Allah misalnya. Atau malaikat Jibril itu perdana menterinya Allah misalnya. Nah, dalam konteks ilmu tauhid hal demikian itu adalah sifat jaiznya Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa kita sebagai manusia harus yakin dan meyakini betul bahwa nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW adalah rasul utusan Allah. Tetapi sebaliknya kita pun harus meyakini bahwa bagi Allah
Allah itu tidak terikat harus mengutus nabi ataupun tidak mengutus nabi. Bagi Allah itu adalah pilihan, bukan suatu keharusan bahwa Allah itu membutuhkan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, bukan, atau membutuhkan malaikat untuk mengawasi manusia, malaikat raqib, malaikat atid gitu. Tapi kita yakini bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang diutus oleh Allah. Itu ya, kita harus yakini itu. Dengan satu sisi yang lain, bahwa kita pun yakin bahwa Allah tidak punya keharusan sama sekali menciptakan rasul, menciptakan mekanisme malaikat, menciptakan mekanisme jin, setan dan sebagainya. Lalu apa adanya itu? Adanya mereka itu manusia dan sebagainya, itu adalah bagian dari hikmah yang saking, memang kalau kita lihat justru malah itu bagian dari murahnya Allah, bagian dari nikmatnya Allah. Sehingga makanya salah satu nikmat diantaranya dalam Al-Quran dikatakan al-yawma, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Lalu diantara nikmat itu adalah nikmat kita diberikan agama yang sudah sempurna, yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang namanya sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah itu ya boleh melakukan atau tidak. Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Bagi Allah boleh melakukan apa? Boleh melakukan juga. Dan ini adalah bagian dari yang disebutkan tadi, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Allah Maha memberikan nikmat yang lembut-lembut dan memberikan nikmat yang besar-besar. Yang kalau kita lihat misalkan ibu saya itu pernah mengatakan, kita itu manusia itu hutang besar sekali kepada Allah, hutang besar sekali kepada Allah. Itu ditekankan berkali-kali. Zaman dulu saya tuh ngaji, namanya ada ngaji niat ingsun ngaji, itu ngaji tauhid yang juga merupakan karya dari Simbah Badawi. Nah, Simbah Badawi pula yang merekomendasikan kitab Tasuki ini sebagai kitab dasar pijakan untuk dalam bertauhid. Jadi dalam sifat jaiznya Allah tadi, bagi Allah itu boleh melakukan maupun tidak. Kita tidak bisa bayangkan. Salah satu yang dicontohkan misalnya dalam penciptaan manusia. Misalnya dalam orang ketika hamil. Subhanallah, makanya ketika orang hamil itu diminta untuk lebih banyak DP tandorungan wahufiyah, DP merek-merek ya kepada Allah, mendekat kepada Allah, mohon kepada Allah. Kenapa? Subhanallah, karena melalui sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin autarbu, saking mudahnya bagi Allah menciptakan anak dilahirkan, tiba-tiba matanya hanya satu, atau telinganya tidak ditaruh di samping tapi telinganya ditaruh di depan, atau hidungnya bagaimana. Itu saking mudahnya bagi Allah dan saking mudahnya. Tapi dengan nah itulah bagian dari nikmat Allah, kita diciptakan sebagai manusia, tidak sebagai hewan. Kita diciptakan sebagai manusia pilihan, sebagai sebagai penciptaan. Nah, itu bagian dari nikmat Allah yang dalam pertemuan kali ini ditegaskan sekali bahwa nikmat Allah yang baik, yang lembut-lembut, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, itu tidak ada taranya bagi manusia. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada cara bersyukur apapun yang bisa menandingi nikmat Allah. Kalau diukur manusia itu bersyukur, itu belum bisa menandingi nikmat-nikmat Allah. Maka syukur atau rasa bersyukur kita yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan banyak mengikuti perintah-perintah Allah, bertakwa kepada Allah. Itu adalah bagian dari syukur yang masih sangat kecil sebenarnya kalau juga diukur dari sudut pandang pemberian yang Allah berikan. Ibaratnya kalau misalnya kita diberikan sesuatu yang sangat besar ya oleh atasan kita. Nah, kita kan ingin memberikan sesuatu yang timbal baliknya.
timbal baliknya ini tidak ada yang bisa menyamai dari nikmatnya Allah. Dan dalam menyelenggarakan nikmat Allah ini, nikmat ini bagi seluruh alam ini, bukan hanya bagi manusia, itu Allah itu munfaridan, sendiri, ijen bahasanya di sini tadi dikatakan. Al-Karimu al-munfaridu bil ijadi, munfaridan dewe dalam memaujudkannya. Jadi tidak butuh wakil. Jadi kalau disebutkan makanya dari tanpa pamrih, kemudian Allah itu bebas dari orang yang menolong, dari wakil. Zaro ini kan diibaratkan kayak sebuah negara, ada perdana menteri, ada wakil, ada gubernur, ada DPR sebagainya. Allah tidak butuh itu. Kalaupun ada rasul, ataupun ada malaikat, itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan Allah. Bahkan dikatakan dalam tadi naskah matan kitab ini, syukur yang kita berikan kepada Allah itu pun tidak bisa lepas dari ilhamnya Allah. Sehingga ada satu cerita dikatakan bahwa para wali, para kekasihnya Allah itu sangat-sangat takut dengan sifat jaiznya Allah. Apa yang ditakutkan? Mereka takut sekali jika dengan sifatnya jaiznya Allah mereka tidak mendapatkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, misalnya sekarang dari kecil hidup dalam suasana keberagamaan, menjadi orang yang taat, tapi alhamdulillah bagi Allah mudah ketika tiba-tiba karena ya kita alhamdulillah dijadikan orang yang tidak taat, jadi orang yang durhaka kepada Allah. Itu saking mudahnya bagi Allah, sehingga dikatakan banyak para wali itu yang menjadi ketakutan yang paling besar yang adalah takut dengan sifat jaiznya Allah. Sehingga mereka berdoa, ya Allah, saya ditempatkan kayak doa-doanya Robiah Adawiyah, saya ditempatkan di neraka pun tidak apa-apa, yang dicari adalah ridhonya Allah. Baik di neraka maupun di surga, yang utama adalah ridhonya Allah. Barangkali demikian penjelasan dan sedikit ngaji bersama kita sesi kedua dari kitab Dasuki ini. Semoga yang kecil ini bisa menggerakkan hati kita, apalagi dalam suasana pandemik seperti saat ini. Kalau bahasanya orang itu apa-apa itu anak untungnya ya. Ya Allah, untung kok zaman kayak gini, zaman pandemik seperti ini kok pas seperti ini. Zaman pandemik seperti ini kok bisa ada HP, ada internet, ada apa. Coba kalau zaman kayak biyen, kalau zaman mungkin tahun 70-an atau tahun 60-an belum ada internet semasif seperti ini. Orang di rumah tidak boleh kemana-mana, tidak ada hiburan, tidak ada apa. Jadi dalam keadaan susah apapun ternyata masih ada banyak subhanallah untungnya. Nah inilah yang harus kita cari sebanyak-banyaknya. Demikian tadi ngaji bersama kita di sesi kali ini. Semoga yang sederhana ini bisa membawa hikmah untuk dapat tandir atau peringatan kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, apabila ada salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.